apa kabar semuanya? Baik-baikkah kalian? Sehat selalu, Kak? Nah, di sini untuk tema malam ini adalah bagaimana orang yang kamu pikirkan itu nanti apakah bisa datang kembali atau kapan? Ya, kapan kira-kira bersua? Aku tidak bilang di sini kalian akan balikan atau dalam bentuk apapun, tapi di sini lebih ke bersua atau bertemu secara fisik. Oke? Kita akan coba untuk membuka kartunya. Kartunya tajam, teman-teman. Oke. Kita akan shuffle. Aku nggak akan terlalu banyak untuk shuffle. Aku mau pakai untuk energinya aja. Kita akan buka dulu untuk orang yang terkoneksi sama kamu, yang pengen kamu temui. Two of water, Ten of water, Ten of earth, Ace of earth, Oke, kita akan buka dan tinggikan King of air, Four of water. Bottom of decknya adalah Nine of fire. Aku bisa bilang energi orang yang kamu mau temui adalah energi orang yang persistence, orang yang di sini beban hidupnya itu banyak. Dia suka mungkin menolong sekitarnya ya, bahkan dia pusing akan hal-hal yang terjadi pada keluarganya atau internal dia gitu. Jadi dia punya keberanian, percaya diri, dan dia juga orangnya yang tipe-tipenya seperti orang yang nanggung gitu loh, mau nanggung, dan dia kepusingan. Beban itu dia kayak penolong bisa jadi. Dia melindungi orang yang dia sayang. Dia seperti itu, ya. Kemudian di sini ada Two of water, Ten of water, Four of water. Elemennya di sini aku akan lihat ada Scorpio, Cancer, Pisces, ada Taurus, Capricorn, kemudian Leo, ada juga Aquarius, Gemini, dan Libra. Ya, orang-orangnya itu yang kalian tarik karena energi general. Dia adalah orang yang sebetulnya cocok ya. Dia juga menganggap kamu adalah soulmate-nya. Kalian bahkan bisa jadi sebuah hubungan, ada hubungan past life, dan kalian itu perasaannya klik. Itu udah pasti, udah umum ya Kak Mel, katanya gitu kan. Yang kedua, di sini dia ada perasaan kangen sama kamu. Kenapa? Karena keluarga adalah everything. Semuanya adalah dia orangnya adalah suka namanya kumpul-kumpul. Dia adalah orang yang kalau kamu lihat mungkin di sosial medianya ya, dia tuh kayak keluarganya itu ya ada foto-foto keluarganya dia, terus foto-foto kebersamaan, pokoknya kayak dikit-dikit ngeteknya keluarga, ngeteknya ini, atau ada foto kalau dia nggak suka ngetek berarti keluarganya ada yang ngetek dia. Pokoknya dia suka dalam kebersamaan gitu loh.
kayak gitu ya. Dia circle-nya dari keluarganya erat gitu, makanya dia mungkin diatur sama keluarga juga. Orang ini mungkin ya, dia itu punya happy family life, dalam arti secara kebahagiaan, secara harafiah memang dia adalah material, mungkin tadinya material ya, kemudian dia tuh jadi kayak punya ambisi untuk melangkah ke depan ya. Ibaratnya kayak dia itu karena dia mungkin satu percontohan dari keluarga yang sukses, keluarga yang harmonis, dia juga menobatkan dirinya sebagai anak dari keluarga harmonis. Itu adalah harus sukses bekerja, harus sukses dalam rumah tangga, pacaran, karir, dan lain-lain, itu harus seimbang, balance ya. Tapi di sini dia ada keterbatasan untuk berbicara. Jadi ketika dia menyampaikan pendapat di keluarganya, mungkin karena keluarganya terlalu dominan ya, orang yang kamu sayang ini adalah terlalu dominan, dia terlalu ikut patuh banget, sehingga dia tuh tidak pernah bisa speak up. Ketika speak up dan dia lihat udah pada chaos gitu, dia udahlah, gue ngalah aja demi ketentraman gitu. Aku tidak mau jadi troublemaker lagi. Nah, kayak gitu ya. Terus di sini ada Four of Water. Artinya apa? Ini banyak energi emosional yang mendalam, dan karakter dia adalah orang yang aku lihatnya lebih seperti kayak tidak menikmati. Jatuhnya nggak menikmati. Jatuhnya ini adalah orang yang terkontrol, dan tidak bisa lepas dari circle ini. Karena circle ini tuh kuat ya. Keluarga, perasaan, ngejaga, terus saling kayak merangkul gitu loh. Jadi tuh dogma di pikirannya dia adalah, ya kalau keluarga gue sakit itu karena aku gitu, aku nggak boleh melenceng. Padahal dia mungkin adalah orang yang cukup ibaratnya penting ya di keluarga. Kalau ada apa-apa mungkin minta pendapat atau gimana gitu, tapi dia nggak bisa untuk mengcover dirinya sendiri. Kenapa di sini? Karena di sini udah kepusingan, kayak banyak sesuatu yang dia mau tapi dia lost. Kemudian kebosanan itu terus ada ya di hidupnya dia selama ini. Bosen, kemudian aku melihat kayak kurang melihat aku nggak bilang bersyukur ya, tapi memang ada sedikit nggak bersyukur gitu loh. Lebih seperti kayak hidupnya itu monoton sampai dia tidak menikmati sekali kelimpahan yang pernah didapat atau bagaimana. Karena dia di sini juga energinya aku melihat adalah orang yang persistence, keras kepala juga, dan dia itu rela kayak nanggung, rela untuk berkorban, rela untuk nyelesain satu masalah karena dia yang diandalkan gitu. Bisa jadi dia anak maksudnya dia bukan anak bontot ya. Biasanya kalau kayak gini-gini tanggung jawab oleh anak-anak pertama gitu. Jadi seperti kayak tanggung jawabnya itu berlebih, dan aku melihatnya juga lebih seperti kayak dianya yang kewalahan di sini. Sampai dia kayaknya apatis, tidak menikmati apapun yang sudah dia hasilkan. Ada kan perasaan-perasaan kayak gitu, perasaan-perasaan yang ternyata aku nggak bisa gitu loh. Maksudnya ini bukan aku banget gitu loh, tapi kebanyakan dipendem. Jadi dia nggak jadi dirinya sendiri. Apa yang keluarganya lihat bukan itu yang dia mau gitu ya. Udah ketahuan ya, di sini yang paling dominan adalah energi-energi dari
Scorpio, Cancer, Pisces, kemudian ada namanya Taurus, Capricorn, dan Virgo. Orang yang kamu pikirkan ini pasti elemennya elemen emosional. Kita akan lihat untuk planet yang menaungi dirinya. Gemini, orangnya sebenarnya cerewet ya. Ada Taurus, ada planetnya di sini. Jupiter in Taurus. Orang ini kerap ingin ada namanya komunikasi sama kamu. Ingin ada komunikasi sama kamu. Ingin memberikan apa ya teman-teman? Kayak kasih kode gitu loh. Sebetulnya dia tuh punya kode ke kamu yang dimana dia itu orangnya membawa sikap positif gitu loh. Ya, dia tuh ingin menjadi percontohan. Berarti ada jaga image di sini. Ada jaga image, dan apalagi dari rumah kedua di Taurus. Waduh, orang ini adalah orang yang tidak bisa move on terlalu cepat. Kemudian orang ini sebetulnya beruntung, tapi dia tidak bisa menikmati. Opportunity itu ada, ya, tapi mungkin lewat gitu, dilewatin karena dia gak interest at all. Atau orang ini kerap biasanya ketika tidak menikmati, berarti dia orangnya suka terburu-buru dalam satu mengambil keputusan yang itu menghancurkan sebetulnya. Jadi kita akan lihat keputusannya apa. Karena di sini ada kartu-kartu yang tidak menikmati hidup gitu loh. Kayak kamu tahu zombie berjalan, yaitu. Oke, ada Scorpio, ada Cancer, ada Pisces, ada Libra. Ada energi Venus di sini. Sagittarius. Sagittarius ya, koralat bukan Libra, dan ada Aries. Nama-namanya ada D, Z, O, K, E, J, F, G, X, C, W, Y, dan T. Oke. Jadi ada Cancer, ada Sagitta, ada domba itu, Aries, Pisces, dan Cancer. Jadi orang-orang inilah nama panggilannya, nama panjang atau nama apa, silakan ya teman-teman, bebas diinterpretasikan aja. Kalau nggak ada bisa ambil dari energi zodiak. Kemudian kita singkirin dulu ini. Kemana ya? Oke, aku singkirin dulu. Kira-kira kapankah dia akan muncul? Eight of Air. Nggak akan lama lagi sebetulnya orang ini ya akan muncul ya teman-teman. Queen of Fire, King of Earth, Life Experience, Nine of Water, Eight of Fire, dan di sini ada Eight of Water. Oke. Boleh aku bilang ya, teman-teman. Energinya kalian ini sudah sama-sama move on. Sih, jadi tidak ada namanya energi yang kayak menjalin kembali atau gimana. Ya, tapi kita nggak tahu ya, seiring waktu
Tapi aku lihat kalian di sini sudah sama-sama move on karena ada Eight of Water, yaitu energinya seperti kayak meninggalkan itu demi kebaikan, demi sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Jadi keinginan dia tuh untuk pergi dari kamu ya, atau dari hubungan ini dikarenakan ada sesuatu yang bertumbuh, ada sesuatu yang terbaik, ada sesuatu yang pertumbuhan dari secara spiritual dan juga emosi. Jadi dia meninggalkan cangkir-cangkir emas ini, perasaan-perasaan dia sama kamu, tapi itu demi kebaikan. Ya mungkin kebaikan kamu atau kebaikan dia, ya. Karena di sini ada family rules yang sangat kuat. Bisa jadi orang tuanya nggak setuju, bisa jadi orangnya keluarga mereka tuh adalah keluarga yang close gitu loh. Mungkin kamu terlalu modern juga ya, sampai nggak disukai. Terus ada kan orang yang kalau ngeliat pertama tuh udah aduh pasti begini nih, nah udah terlalu underestimate. Kemudian bisa juga dia sudah punya pasangan tapi tidak menikmati, ibaratnya dia sudah menjalin sesuatu, memutuskan untuk menikah itu dengan buru-buru biasanya. Jadi kayak nggak menikmati, jatuhnya nggak menikmati, apapun yang dilakukan buru-buru nggak menikmati. Ada Eight of Air di sini ya, keras untuk pikiran dia itu untuk datang ke kamu, walaupun ini masih dia takut ya, dia takut dalam mengambil satu langkah untuk bertemu. Kemudian di sini ada Queen of Fire, di mana orang ini setelah dia menahan dan lain-lain, dia mulai kayak ada perasaan jengah, perasaan yang kok gue nggak bisa buat keputusan sendiri nih, gue nggak bisa dikari, nggak bisa maju, nggak bisa jadi diri gue sendiri, nggak bisa buat keputusan karena based on family ya, based dari keluarganya. Jadi dia tuh kayak votingnya terkecil gitu, atau bahkan keluarga nggak mendukung dia. Dia udah jengah. Sekarang yang dilakukan adalah dia sedang menghadapi tantangan ya. Tantangannya itu apa? Tantangannya dia itu mencoba untuk lebih membulatkan tekad ya, berpikir, kemudian butuh waktu untuk memberanikan diri, kata-katanya itu memberanikan diri. Dia ingin bangkit kembali karena sesuatu yang sudah hancur, nggak sepenuhnya hancur, dia ada fondasi, masih ada fondasi. Dia bertekad juga untuk bisa mungkin bertemu dengan kamu. Dan di sini cinta, kemudian kayak dia mau feel freedom ya, buat dirinya sendiri mau feel freedom. Aku melihat dia itu akan bergerak sangat cepat, teman-teman. Bisa dibilang ya cepat-cepatnya dia sih ya, karena ini energinya air ya, aku bilang cepet-cepetnya dia tuh nggak bisa secepat kayak 1 minggu 2 minggu, itu nggak bisa. Aku lebih melihatnya nih angka 8 ya, karena tadi 8 ini kayaknya sign gitu. 8 lagi ya ampun. Sekitar November Desember tahun ini, atau minimal 8 minggu 8 bulan dari sekarang bisa. Pokoknya bulan-bulannya adalah bulan-bulan sekitar November pertengahan sampai ke Desember ya.
tanggal 21 sampai 20, November 21 sampai Desember 20, karena di bulan-bulannya Sagittarius gitu. Kamu akan ketemu sama orang ini. Tapi mungkin pertemuan kalian itu memang karena kangen banget ya. Ini nanti akan ada pertemuan, dan aku melihatnya walaupun kalian sudah sama-sama kayak berpisah, tapi di sini energinya masih ada yang bagus gitu loh. Kita akan cek ya, kira-kira kalau kalian sudah bertemu di bulan itu, apa yang mau dia katakan ke kamu. Wow. Wow. Ada cinta, ada pilihan. Wah, teman-teman, ini aku melihatnya adalah dia masih ada rasa sama kamu. Ya, dia masih ada rasa sama kamu, tapi mari kita buka ya. Dari sini ada Nine Feathers, Nine of Wands. Lebih seperti orang yang gimana ya teman-teman. Sorry, Nine of Swords. Perspektif, karena elemennya udara ya. Aku melihatnya kalian itu akan bertemu ya, kemudian membicarakan masalah-masalah seperti kayak gimana nih, ngapain aja, perubahan yang terjadi gimana. Kalau kamu mau lihat nih ya, perasaan aku sama kamu, aku masih ada rasa selama ini sama kamu. Kamu tuh satu-satunya orang yang bisa membuat aku percaya, bisa menghadirkan hidup baru buat aku. Ketika bersama kamu, aku tuh merasa tenang. Dia mau bilang itu, merasa tenang. Ada peace, ada harmoni, ada sesuatu yang dia bilang kayak aku tuh menjadi diriku tuh yang berbeda. Bukan seperti yang orang-orang lihat. Kalau orang pada lihat aku tuh pengecut, tidak bisa ngambil sikap dan lain-lain. Tapi di sini kamu adalah orang yang merubah aku menjadi seseorang yang menyadari akan kesalahan dan membuat aku lebih baik. Kamu adalah orang yang benar-benar aku cari. Karena di sini sebetulnya jiwaku itu kedapatannya di kamu. Tapi di sini memang kalau aku lihat ya, nanti akan ada ajakan-ajakan untuk seperti ya kayak pacaran, TTM atau apapun. Karena di sini memang dia udah nggak bisa nahan lagi. Sebegitu lama kalian tidak bertemu, itulah yang pasti akan dia ucapkan. Ingin ada satu something special, connection. Ada 9 pedang di sini. Dia bilang aku terlalu banyak. Aku nggak bisa ngelupain kamu. Aku sampai nggak bisa tidur. Mencintai kamu itu benar-benar sulit. Tapi itulah yang terjadi. Aku cinta sama kamu. Nih, kalian di sini masih ada kayak energi-energi yang ajakan-ajakan yang jadi kayak TTM gitu loh teman-teman ya. Jadi lebih seperti kayak kamu nanti akan terbawa suasana. Dia akan jadi yang baik, dia akan jadi orang yang berbeda lah, hangat kembali seperti yang kamu kenal pertama. Karena memang masih ada rasa cinta di antara kalian. Ada Cupid, ada Dewi Cinta di sini yang kulihat. Dan kalian akan menjalani dengan fun ya, tapi dengan batasan-batasan tertentu ya. Mengingat mungkin kalian sudah mengambil jalan, path atau jalan yang sebetulnya
memang harus diambil gitu loh. Karena aku melihatnya gimana ya, orang ini tuh memang berperasaan sama kamu, tapi memang cukup tidak punya nyali, dan memang sudah terlanjur basah, sehingga dia tuh nggak menikmati. Ada chemistry di sini. Chemistry kamu dan dia itu sangat strong, sangat bermagnet, sangat tidak bisa dilepaskan. Kalian mungkin ya akan kembali bergairah, dan kalau misalnya kalian sudah punya pasangan, tidak mungkin kalian di sini akan menjadi terlibat dalam hubungan yang begini-gini lagi. Tapi kalau kataku, yang paling the best, jika ada chemistry, ada passion, ada Three of Shells ya, Three of Pentacles, kalian ini bawa ini sebagai fun aja. Anggap dia sebagai teman yang paling dekat di hidup kamu, karena kalian akan susah terpisahkan. Di sini sudah ada chemistry, sudah ada passion, sudah ada cinta, sudah ada Two of Water. Bisa jadi kalian ini koneksinya adalah koneksi twin flame. Tapi ingat, koneksi-koneksi ini itu tidak untuk semua orang yang menonton video aku ya. Jadi kalau mau lebih detail seperti ini, itu harus personal reading. Nah, personal readingnya ngambilnya jangan yang cuma per pertanyaan, tapi ambilnya per menit, karena aku bisa buka lebih gamblang gitu teman-teman. Tapi terserah kalian sih, sebetulnya akan aku jawab kalian twin flame atau enggak. Sebetulnya itu gampang banget, sesuai dengan kemampuan. Cuman kalau lebih banyak kan lebih detail gitu ya, kamu dengan dia. Dan aku di sini akan jamin tidak akan memberikan kalian bacaan yang halu gitu, karena banyak yang halu nggak tepat sasaran, membuat kalian bisa nanti terlena terlalu jauh sampai nggak ada self healing. So mungkin inilah bacaan dari aku. Semoga kalian suka, menikmati, dan anggap ini sebagai hiburan. Sehat selalu, see you, I love you, bye bye.